Saudara sudah bergaul di media sosial, toh punya teman. Ada yang punya akun Facebook 2 sampai 3, yang di Manobe 3, yang di Manobe 4, yang di Manobe 2. Bergaul cukup banyak. Belum lagi teman pendeta Yandi sudah banyak. Kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi kalau kita tidak bergaul dengan Allah, kita menyia-nyiakan hidup. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 saya akan bacakan buat kita semua malam hari ini. Saya berharap kita siap hati untuk mengikutinya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Malam hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian pembacaan ini, saudara-saudara, untuk menolong kita memahami sejumlah hal yang saya kira cukup penting dan cukup serius bagi kita ketika kita membaca satu kisah tentang Henokh. Bukan saja apa yang ada pada diri Henokh, tetapi bagaimana dan apa yang Tuhan buat melalui Henokh. Saya kira itu sesuatu yang penting pada kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca dari pembacaan ini, sebenarnya satu bagian pembacaan yang cukup panjang. Karena dia mulai dari pasal 5 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-32 sebenarnya. Tapi mari kita lihat, kalau saudara berkesempatan melihat di situ, saya mau ajak kita untuk kalau kita lihat dari ayat 1, setiap akhir dari ayat itu mengatakan ketika dia menciptakan, Tuhan Allah menciptakan manusia itu, lantas ada keturunan setelah Adam hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan membaca mulai dari ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Sebutkan lagi Set, lanjutkan sampai lalu ia mati. Disebutkan lagi Enos, di bagian terakhir disebutkan lalu ia mati. Umur-umur mereka sangat panjang. Umur-umur mereka 900-an tahun. Ada yang 800 tahun. Tetapi yang menarik dalam pembacaan ini adalah ketika Henokh, dia hanya berumur kira-kira berapa? 300. Dia berumur 365 tahun. Dan Henokh bergaul dengan Tuhan Allah. Lantas dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia telah diangkat oleh Allah. Yang lain itu ditulis lalu ia mati. Lalu ia mati, lalu ia mati, sampai di Henokh, karena ia telah diangkat oleh Tuhan Allah. Saya kira ini sebuah catatan yang penting bagi kita, dan karena itu malam hari ini secara khusus saya mau ajak kita merenungkan bagian-bagian ini. Bagian yang pertama, pesan firman ini cukup penting bagi kita untuk kita investasikan waktu hidup kita dengan bijaksana. Kita pakai kita punya hidup walaupun bukan 900 tahun, bukan 800 tahun, mungkin hanya sedikit, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Jangan sia-siakan hidup kita. Tapi investasikanlah hidup kita dengan bijaksana di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Jadi bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita investasikan untuk hidup yang kekal. Dalam seberapapun usia yang Tuhan berikan buat kita. Wah, saya kira itu luar biasa. Investasikanlah kita pun hidup itu untuk sesuatu yang punya makna kekekalan. Setelah Henokh berumur hidup 65 tahun,
di ayat 21. Dia memperanakan Metusalah. Henok hidup bergaul dengan Tuhan Allah 300 tahun lagi. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi. Sebab dia telah diangkat oleh Allah. Saudara dengar. Di dalam 3 ayat yang dipakai untuk menjelaskan tentang Henok, 2 kali muncul kalimat Henok hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Hidup kita nih pakai untuk bergaul dengan Tuhan Allah. Kita bergaul di Facebook subaik, bergaul di grup WA subaik, bergaul di grup-grup bola kaki, grup gala asing, grup sikidoka subaik. Tapi jangan lupa untuk bergaul dengan Tuhan Allah. Bergaul dengan Tuhan Allah itu pilihan. Kita yang memutuskan. Tuhan sudah memanggil kita. Sekarang kita putuskan mau bergaul dengan Tuhan Allah kok tidak. Henok memilih untuk mengisi hidupnya dengan hidup yang bergaul dengan Tuhan Allah. Itu keputusan dia. Jadi tidak benar jika hidup ini kita tidak memilih. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Makanan saja kita pilih-pilih kok. Kita mau menikah dengan siapa saja kan kita pilih kan. Kita mau bangun tidur saja kita pilih kan. Segala sesuatu mau pakai baju hari ini saja kita pilih. Karena itu keputusan untuk bergaul dengan Allah itu pilihan. Kita mesti tetap memilih. Semua orang mestinya menurut pesan firman malam hari ini menginvestasikan sesuatu untuk kekekalan, dan salah satu yang dimaksud itu adalah kehidupan yang bergaul dengan Tuhan Allah. Manusia ini tidak mungkin hidup sendiri. Saudara sudah bergaul di media sosial toh, punya teman. Ada yang punya akun Facebook 2-3, yang di Manobe 3, yang di Manobe 4, yang di Manobe 2. Bergaul cukup banyak. Belum lagi teman pendeta Yandi sudah banyak. Kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi kalau kita tidak bergaul dengan Allah, kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita bikin sia-sia kita hidup. Mari bergaul dengan Tuhan Allah. Jangan kita bergaul dengan manusia, mau lihat manusia pun baik, kita bikin doa di Facebook untuk Tuhan Allah. Padahal kita tidak bergaul dengan Tuhan Allah. Yang lain langsung komen, kira Tuhan ada akun Facebook mangkali. Nah itu jadi soal. Hiduplah secara bijaksana, dan sebuah kebijaksanaan hidup adalah bergaul dengan Tuhan Allah. Saudara boleh bergaul dengan siapa saja. Siapa saja yang datang pada saudara, mungkin saudara akan menerima dia sebagai sahabat. Saudara akan menerima dia dalam keadaan dia. Mungkin saudara akan juga ragu-ragu dengan kehadiran orang-orang tertentu dalam hidup. Tetapi jangan lupa untuk bergaul dengan Tuhan Allah. Karena itu investasi yang baik. Sekali lagi ingat, bergaul dengan Tuhan Allah itu sebuah keputusan. Tuhan sudah memanggil kita kan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Sekarang kita ambil keputusan. Kita mau bergaul dengan Tuhan atau tidak. Itu bagian pertama dulu. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita, bahwa setiap hari yang kita lalui saudara-saudara membawa kita untuk lebih dekat kepada hari penghakiman. Amin. Terima kasih Om Winston Rondo. Bergaul dengan Tuhan Allah itu menjadi panggilan. Saya kira itu betul, panggilan kita semua itu hal yang penting. Bergaul dengan Tuhan Allah itu jadi panggilan utama, dan jangan kita abaikan itu. Terima kasih Om Winston sudah mengingatkan kita semua supaya kita ingat itu panggilan utama kita. Panggilan utama kita bukan melayani pekerjaan Tuhan. Panggilan utama kita adalah bergaul dengan Tuhan Allah. Kalau kita bergaul dengan seseorang, dia punya hal-hal tertentu, saya bisa kita bantu, kita tolong, kita kerjasama. Apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan Allah. Luar biasa. Nah, bagian yang kedua saudara, dalam kaitan dengan itu saya ingin ingatkan kita. Setiap hari yang kita lalui membawa kita lebih dekat pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman. Karena itu bertobatlah. Bertobatlah, ambil jalan yang benar.
Saya kira pembacaan ini menolong kita untuk memahami, saudara-saudara, bagaimana kehidupan yang bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Tuhan Allah. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan Henokh. Dia mempunyai anak pada waktu berusia 65 tahun. Alkitab tidak menjelaskan kapan Henokh bertobat dan bagaimana kehidupan sebelum dia mempunyai anak. Tidak dijelaskan di situ. Tetapi nampaknya setelah ia mempunyai anak, ada sesuatu yang menyebabkannya masuk ke dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan Allah. Yang begitu dekat, yang begitu nyata, bergaul dengan akrab sekali. Saudara-saudara, semua rahasia ini tersirat dari arti nama anaknya. Pak Pendeta tahu dari mana? Arti nama anaknya Metusalah. Yang kalau diterjemahkan secara hurufiah berarti begini. Pada waktu dia mati, sesuatu akan dikirimkan. Nah, berarti ada pengalaman tertentu. Pengalaman itu membuat dia bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Saudara, renungkan sedikit. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan atau tidak? Awas kalau saudara mengatakan saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Berhati-hati. Setiap orang yang rendah hati, yang kalau mau jujur, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Hanya kadang-kadang kita tidak peka terhadap itu. Kita tidak menaruh perhatian terhadap itu. Sehingga sejumlah orang merasa biasa-biasa saja tidak ada pengalaman. Saya suka bilang di mana-mana. Bahkan ketika kita bisa bangun tidur saja itu sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bayangkan. Kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, kok tadi pagi lupa kas bangun kita. Ini hari siapa mau kubur siapa? Nah ini penting. Shalom. Terima kasih buat kita semua. Mbak Ina Kristi, Mama Pendeta Desian Effendi, hidup bergaul dengan Allah. Itu ada sebuah pengalaman yang kemudian menegaskan pergaulan kita dengan Allah. Ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang kita sebut isi. Pergaulan dengan Allah itu bukan kita sebut status pergaulannya saja, tapi ada sebuah kualitas pergaulan. Ada sebuah kebersamaan bersama Tuhan. Ada sebuah kisah, ada sebuah kesaksian yang kemudian kita bilang betul. Tidak ada ruginya kalau kita bergaul dengan Tuhan Allah. Kita paham. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dia angkat kita dari status hamba yang hanya dalam kondisi, dalam konteks masyarakat waktu itu, hamba itu bukan manusia, dia hanya materi. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Bergaul dengan Allah kita tidak pernah dikecewakan. Amin. Bergaul dengan manusia itu kita dikecewakan. Bahkan tiap-tiap hari kita dikecewakan. Ya, terima kasih Bu Seli. Elfrida, terima kasih. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting. Pada waktu Nuh berusia kira-kira 600 tahun, di dalam Kejadian pasal 7 ayat 6, Metusalah berusia 969 tahun. Itulah tahun kematian Metusalah. Tahun kematian Metusalah adalah tahun di mana Allah mengirimkan hukuman. Tahun mengirimkan hukuman. Murka Allah atas manusia yang berdosa. Hal ini yang membuat Henokh merasa perlu untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Saudara lihat. Jadi pengalaman dengan Henokh, Tuhan mengatakan sesuatu ketika anaknya mau lahir. Dan di usia di mana 69 tahun. Ketika usia daripada Nuh 600 tahun. Tuhan mengirimkan air bah. Ini tandanya. Wah, saudara lihat sekarang. Pergaulan dengan Allah itu membuat kita memahami sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah dunia. Saudara pastikan kita memang mau bergaul dengan Tuhan Allah. Kita ingin menyelami Tuhan Allah itu sebagai seorang sahabat jauh di dalam hatinya. Saudara-saudara, ini bergaul dengan apa nih? Om Jeffrey ini. Bergaul dengan gubernur. Siap. Bergaul dengan gubernur boleh. Bergaul dengan wali kota boleh. Bergaul dengan bupati-bupati boleh. Bergaul dengan sekda boleh. Tapi jangan lupa bergaul dengan Tuhan Allah. Kita akan menyelami sesuatu. Bahkan kisah ini sangat berujung kepada
Air bah itu, saudara. Metusala mencapai usia tinggi dalam seluruh sejarah manusia, yaitu 969 tahun, menunjukkan kepanjang sabaran Tuhan Allah. Tuhan sangat sabar sampai hampir 1000 tahun kepada manusia. Tuhan penuh kasih sekali. Kita bisa memahami sesuatu di situ. Ada yang bergaul dengan Tuhan, tapi ada yang tidak mau bergaul dengan Tuhan. Tuhan kasih waktu cukup panjang, 969 tahun. Cukup panjang. Tapi kadang-kadang kita manusia mempermainkan kemurahan Tuhan Allah. Meskipun Allah panjang sabar, penuh kemurahan dan maha kasih, Ia juga tidak suka dengan dosa. Pada waktu Henokh memperhatikan anak laki-lakinya tumbuh, ia tahu bahwa setiap kali nama anak itu disebutkan, nubuat yang mengerikan tentang Allah itu akan datang. Pada waktu ia mati, sesuatu akan dikirimkan. Lalu diketahuilah. Sesuatu yang dimaksud itu ialah, sesuatu yang dimaksud adalah air bah dikirimkan. Ingat, kita makin dekat kepada hari itu. Bertobatlah. 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 Kenapa, saudara? Memang ada sesuatu yang jauh di sana yang kadang-kadang kita tidak bisa tangkap dengan akal, kecuali dalam iman, dalam pergaulan kita dengan Tuhan Allah. Amin. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Saya mencatat buat kita, ada banyak pilihan baik di dunia ini, saudara, tetapi hanya ada satu pilihan terbaik. Ada banyak pilihan baik di dunia ini, saudara, tapi hanya ada satu pilihan terbaik, yaitu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu pilihan terbaik. Itu pilihan yang benar. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita, saya catat di sini, saudara. Nama Henokh diabadikan sebagai orang yang bergaul, yang berjalan dengan Tuhan Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24. Hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Apakah artinya bagi kita, saudara? Supaya dari tadi ketika kita menyebutkan bergaul dengan Tuhan Allah, tentunya ada artinya. Apa sebabnya ia mau hidup bergaul dengan Allah? Apakah Henokh terpaksa harus hidup bergaul dengan Tuhan Allah? Jawabannya tentu tidak, saudara. Tidak sama sekali. Henokh bisa saja memilih menjadi seperti salah satu dari banyak orang-orang yang hidup pada zamannya, yaitu mereka memilih hidup bergaul dengan dunia ini. Lagi pula kitab suci mencatat. Kitab suci mencatat, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Amos pasal 3 ayat 3. Berarti Henokh berjalan dengan Allah karena didorong oleh kemauannya sendiri untuk bertemu. Didorong oleh kemauan untuk bertemu, untuk bersama-sama dan bersatu dengan Tuhan Allah. Dia membuat sebuah komitmen dengan Tuhan Allah. Inilah yang menjadi pilihan dalam hidupnya, walaupun ada banyak pilihan yang baik. Inilah yang terbaik. Henokh telah memilih Tuhan Allah. Ia telah memutuskan dan berkomitmen berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah dalam sebuah persekutuan yang indah, dan ini pilihan terbaik. Ada satu waktu Tuhan Yesus bilang begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi Yesus ingin kasih tahu, keputusan untuk mau ikut Tuhan Yesus itu hitung-hitunglah, berhitung-hitunglah dengan baik, supaya keputusan ini menjadi sebuah keputusan tertinggi, bukan karena sesuatu yang diiming-imingkan. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Jadi kamu pikir memang resiko, pikir-pikir resiko, baru ambil keputusan. Tapi tidak boleh ada satu keputusan pun yang lebih tinggi dari keputusan untuk mengikut Tuhan. Kalau masih ada keputusan yang lebih tinggi dari itu, saudara, itu belum keputusan terbaik untuk mengikut Tuhan. Saudara, ini saya merenungkan bagian ini, saudara. Saya merasa bahwa
Saya pun keputusan tertinggi ini ternyata mungkin belum seperti yang diharapkan oleh Allah. Keputusan tertinggi kita ini seringkali kita arahkan kepada kepuasan jasmania kita. Kepada hal-hal yang membawa kita pada sukacita sementara. Kepada kekayaan, harta, pesta, pora, dansa. Kepada hal-hal yang sesaat saja. Dan kita melupakan sesuatu yang lebih besar dari itu adalah berjalan bersama Tuhan selamanya adalah sesuatu keputusan terbaik dalam hidup. Saya punya refleksi pribadi kira-kira begitu. Pikirkanlah saudara. Pikirkanlah. Apa keputusan terbaik? Apa keputusan tertinggi dalam hidup? Mari kita lihat barang yang keempat. Saya siapkan untuk kita saudara-saudara. Ya Om Ivan, penting untuk menspiritualkan profesionalitas kita sebagai manusia. Iya, betul. Kita manusia profesional di bidang kita masing-masing. Tapi kita jangan lupa menspiritualkannya. Karena kita manusia spiritual. Jangan sampai kita terlalu profesional sampai kehilangan spirit kita. Spiritual ini sebuah upaya menemukan diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Mesti ditemukan dalam profesionalitas kita. Jangan gadaikan spiritualitas kita untuk hal-hal yang bersifat profesional saja. Apalagi kita mengaku diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat barang yang keempat. Saudara-saudara, ini kalimat yang saya coba kutip. Malam hari itu saya ikut sebuah acara ibadah penghiburan bagi sahabat-sahabat pendeta dan keluarga pendeta serta jemaat di Klasis Kota Kupang yang meninggal. Dalam ibadah yang dibuat oleh Klasis Kota Kupang, Ibu Pendeta Telnoni memulai khotbah dengan kalimat ini. Saya catat di sini. Daripada mengutuki kegelapan malam. Daripada mengutuki kegelapan malam. Lebih baik menyalakan pelita. Daripada mengutuki sebuah kegelapan malam. Lebih baik menyalakan sebuah pelita. Tidak usah terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan itu menawarkan sejumlah hal bagi kita. Kadang-kadang mungkin itu yang kita cari. Tapi hal ini menolong kita. Ini bukan hanya sekedar sebuah faktor keluarga saja, tetapi juga zaman di mana Henok itu hidup. Itu zaman yang gelap. Pada zaman Henok hidup, masih hidup. Keturunan-keturunan Kain juga masih ada di bumi. Bagaimana keadaan mereka? Kitab Kejadian mencatat. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang satu namanya Zila. Kejadian pasal 4 ayat 19. Lamek adalah orang pertama yang melanggar peraturan Allah bahwa seorang suami hanya untuk seorang istri. Sejak itulah budaya poligami tersebar di seluruh dunia. Nama Ada berarti cantik, elok, atau yang dihiasi. Ia berbicara tentang mempersolek diri yang menunjukkan wanita pada zaman itu sudah mengikuti mode, sudah ikut perkembangan. Ada itu melahirkan Yabal. Dia adalah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak suling. Kejadian pasal 4 ayat 21. Sejak itu manusia sudah memperhatikan musik dan hiburan. Musik dan hiburan. Saudara bayangkan, Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga. Bayangkan, Yubal adalah bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Memainkan kecapi dan suling. Dia sudah memperhatikan musik. Ada memperhatikan kecantikan. Yabal memperhatikan musik. Wah, ini menarik. Tubal Kain, bapa semua orang yang tukang tembaga dan tukang besi. Pasal 4 ayat 22. Peralatan yang terbuat dari tembaga dan besi menunjukkan bahwa peperangan sudah ada dalam zaman yang demikianlah Henok hidup bergaul dengan Tuhan Allah selama 300 tahun. Ada wanita cantik,
Ada musik yang buat kita enak sekali. Ada barang-barang tembaga yang bisa dipakai untuk perang. Tapi di zaman yang seperti itu, yang orang tertarik dengan wanita cantik, yang tertarik dengan musik-musik yang buat kita bisa berdansa, bisa segala macam, juga dengan hal-hal yang berakibat perang, tapi Henokh tetap bisa bergaul dengan Tuhan Allah. Dia tidak mengutuki itu persoalan semua. Kegelapan malam, tapi dia mau menyalakan pelita. Dan pelitanya adalah pergaulan dengan Tuhan Allah. Ada amin kok. Jangan sampai saudara terlalu cantik sampai tidak menyalakan pelita. Kita buta terhadap kecantikan. Kita buta terhadap kemabukan musik-musik. Kalau kita baca Kejadian pasal 4 ayat 21 dan seterusnya. Sudah ada alat musik. Bapak segala yang pemain musik di Yabal itu. Kita lupa, kita siap alat-alat perang dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyalakan pelita. Dan pelita itu adalah bergaul dengan Tuhan Allah. Amin kok. Tapi ingat, harus tetap cantik harus tetap dengar musik supaya kita muka jangan berkerut-kerut. Harus tetap punya senjata, punya pegangan. Tapi lebih indah kalau kita punya kecantikan hati, kecantikan spiritual. Dan itu buat kita punya senjata, perlengkapan rohani yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin toh. Yang kelima, mari saudara-saudara kita lihat. Saya suka sekali bagian ini. Saya terlalu semangat mungkin malam hari ini untuk saudara. Tapi saya senang sekali ketika merenungkan bagian ini. Oh, puji nama Tuhan. Tuhan buka sesuatu buat kita semua melalui saya. Tuhan memberkati saudara. Seberapapun kita percaya, Tuhan menolong kita hari ini. Amin. Mari kita lihat barang yang kelima, bagian yang kelima. Saya catat buat kita saudara-saudara. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengutamakan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu mengutamakan Tuhan. Dia akan melayani Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dia melayani Tuhan. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Yudas pasal 14 itu saudara baca. Jika Adam dihitung sebagai yang nomor satu, maka Henokh memang adalah keturunan ketujuh dari Adam. Yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henokh. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 18. Dengan menyebut Henokh sebagai keturunan ketujuh dari Adam, ia membedakan Henokh ini dengan Henokh yang lain yang berasal dari keturunan Kain. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 4 ayat 17. Saudara lihat. Sebagai orang yang saleh, yang berjalan dengan Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Henokh juga melayani Tuhan melalui pemberitaan firman dan bernubuat tentang akan datangnya hukuman Allah bagi orang-orang fasik. Pelayanan adalah satu bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Allah. Tidak ada seorang yang sungguh-sungguh berdiri pada melayani kecuali kalau sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan Yesus. Kecuali kalau dia sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Sehingga ia mau melayani dan penuh pengorbanan. Saya ulangi. Tidak ada orang yang bisa sungguh-sungguh melayani kalau dia tidak cinta kepada Tuhan. Jadi dia harus dekat dan itu bercinta untuk melayani. Kalau dia tidak cinta Tuhan tapi dia giat sekali melayani, ingat, jangan sampai dia cinta uang. Jangan sampai dia cinta jabatan. Jangan sampai dia cinta barang lain. Dia bukan cinta Tuhan. Hanya yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, baru dia mau melayani Tuhan. Bahkan dia mau berkorban untuk itu. Kan dihitung di pengorbanan apa sih? Henokh bernubuat tentang hukuman Tuhan bagi dunia, bagi orang-orang. Hanya yang dekat dengan Tuhan. Bukan saja memahami rahasia-rahasianya, tetapi sekaligus mau melayani. Saya mau tanya, saudara melayani Tuhan? Renungkanlah malam ini seberapa kuatnya panggilan saudara untuk melayani Tuhan. Seberapa kuat? Panggilan saya untuk melayani Tuhan, panggilan saudara untuk melayani Tuhan. Seberapa kuat? Apa yang menjadi alasan saudara melayani Tuhan? Apa sih yang menjadi alasan saudara? Coba. Jangan sampai alasan-alasan kita ternyata tidak karena kita mengasihi Tuhan. Banyak orang sudah terlalu banyak merasionalkan Tuhan. Buat Tuhan hanya sekedar masuk akal. Banyak orang sudah melayani keinginan dirinya sendiri. Berhati-hatilah saudara.
Terima kasih Werna Manu di Bandung, terima kasih sudah hadir. Ini biasa sudah jam tidur tapi Werna masih hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh, tidak usah tunjuk orang, tidak usah apa-apa. Mari berefleksi, mari lihat kita pulih. Seberapa kuatnya kita mencintai Tuhan. Kan dengan cinta yang kuat itu kita mau melayani. Habis-habisan. Terima kasih ya. Saudara, mari kita lihat bagian yang ke-6 ini, saudara. Saya membaca bagian yang ke-6 ini buat kita semua, saudara. Akhir hidup dari orang-orang beriman. Bukan berhenti pada kematian. Akhir hidup dari orang-orang beriman bukan berhenti kepada kematian. Melainkan berkelanjutan. Bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di sorga. Iman yang tetap hidup. Tidak selesai di dunia. Tapi berkelanjutan. Terlalu luar biasa. Terlalu ajaib, saudara. Alkitab mencatat bahwa Henok berangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Bagaimana Henok bisa terangkat? Firman Tuhan menjelaskan karena iman. Dalam hal apakah Henok mendapat perkenanan Tuhan? Dalam hal berjalan bersama Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Bersama dengan Allah selama 300 tahun. Bukan bilang pernah bertobat. Itu gila ulang. Bukan. Dia bergaul 300 tahun, saudara. Sebelum dia terangkat, ia telah memperoleh sebuah kesaksian. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita pun mesti hidup dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan Allah. Sehingga kita menerima kesaksian. Langsung dari Allah. Hidup kita berkenan. Saudara-saudara, ini penting. Contoh orang yang membawa nama gereja buat proposal untuk minta dana pembangunan. Ya ini tergantung motivasinya, Indri. Kalau memang untuk melayani Tuhan, ya begitu. Tapi jangan sampai untuk dirinya sendiri. Itu yang jadi masalah. Henok bergaul dengan Tuhan, saudara. Berjalan dengan Allah bersama-sama. Itu hal yang luar biasa. Jika umur kita bisa mencapai 60 tahun, kita bergaul dengan Tuhan Allah, luar biasa. Kita mesti ingat, Henok bergaul dengan Tuhan Allah selama 300 tahun. Pada saat dia diangkat. Tentunya saudara-saudara, dia tidak peduli dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu tentang dia. Dia rindu kepada sorga. Pada saat dia terangkat, dia sudah sangat kenal dengan Allah, sangat dekat dengan Tuhan Allah. Dia bukan saja bergaul, dia dekat memahaminya, mengenalinya. Sehingga pada waktu dia diangkat, dia dekat bergaul dan memahami Allah. Saudara, memahami Allah ini bukan soal di sini, saudara, bukan soal intelektualitas kita. Memahami Tuhan itu memahami. Roh Kudus yang mengajarkan kita terus-menerus tentang Tuhan. Mengajarkan hal yang tersembunyi. Yang kita tidak dapat dari apa yang kita pikirkan malah. Itu Roh menyatakan. Saya baru bawa firman di kaum Bapak Gemit Agape 1 jam yang lalu. Bicara tentang tangan Tuhan yang tersembunyi yang tetap menopang kita. Ada titik-titik dan sisi tertentu dalam hidup kita yang kita tahu bahwa ini memang hanya Tuhan. Itu tidak bisa di sini. Tapi itu sebuah pengakuan dari hati, dari iman kita. Ini memang tangan Tuhan yang bergerak. Ini tangan Tuhan yang bekerja. Hai, terlalu luar biasa ini. Kerja yang Tuhan lakukan dalam hidup dan melalui kita. Terlalu luar biasa, saudara. Jangan sia-siakan hidup kita. Di bagian yang terakhir malam hari ini, saudara, saya mau ajak kita memahami bagian ini, saudara. Dengarkanlah. Jika kita setia kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Bukan neraka itu. Kehidupan kekal. Kemenangan bersama Tuhan. Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita. Masa kita tidak mau setia dengan Dia? Tuntas apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sudah selesai. Bagaimana kita menjauhkan diri dari Tuhan Allah?
Tuhan terlalu baik memanggil saya dan saudara. Dia coba membuka hati kita, iman kita, percaya kita. Tapi kita terikat pada dunia, kita terikat pada hal-hal yang sementara, saudara. Apa sih yang terlalu indah, terlalu luar biasa sampai membawa kita jauh daripada Tuhan Allah. Kita semua ini orang berdosa, saudara. Saya orang berdosa. Saudara pun orang berdosa. Kita lagi mau untuk melekatkan diri kita pada Tuhan. Itu berkat rohani. Mata kita jangan tertuju pada berkat jasmani saja. Rumah yang bagus itu akan hancur, mobil akan rusak, saudara akan bosan dengan HP saudara dan menggantinya lagi dan terus. Saudara, jika kita setia, kita mengalami kehidupan kekal. Kesetiaan. Tetaplah setia. Tuhan memberkati kita.